Menurut data dari Satgas BLBI, Tommy Soeharto ini masih mempunyai hutang kepada negara sekitar 2,374 triliun belum dibayar. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu lagi dalam Opini Rudy. Sahabat Indonesia, kemarin tanggal 4 November tahun 2021, Polres Kerawang dibantu dengan TNI, ada sekian ratus orang bersiap-siap mengawal Satuan Tugas BLBI, Bantuan Likuiditas Bank Indonesia. Untuk apa? Untuk menyita aset dari putra mahkota Cendana, Hutomo Mandala Putra. Nah, ini menarik sekali karena ini ditunggu oleh masyarakat. Menurut data dari Satgas BLBI, Tommy Soeharto ini masih mempunyai hutang kepada negara sekitar 2,374 triliun belum dibayar. Ini terkait dengan waktu itu ada Mobil Nasional Timor, hutang kepada Bank Bumidaya yang sekarang bergabung menjadi Bank Mandiri, dan sampai sekarang tidak dibayar. Sahabat Indonesia, kalau kita perjalanan dari Jakarta ke arah Cikampek, sebelah kiri itu ada lahan luas, itu adalah gudangnya Mobil Timor. Sekarang ada bangkai-bangkai Mobil Timor bertebaran di sana, dan harus diakui proyek Mobil Nasional ini gagal total. Karena apa? Penuh kong kali kong, penuh dengan tipu-tipu, penuh dengan rekayasa. Ini mau cepatnya saja, mesinnya diambil dari Korea, dipasang, diganti label menjadi Mobil Timor. Aneh memang. Tidak ada proses alih teknologi, tidak ada pembangunan industri, semuanya blok, hanya diganti label. Akhirnya gagal total. Dan ini sudah kita rasakan sekian puluh tahun yang lalu. Jadi kalau sekarang tahun 2021 sudah hampir 30 tahun ya, baru mengeksekusi aset jaminan dari Tommy Soeharto, bagi saya sih agak terlambat. Tapi alhamdulillah saya senang. Sekali lagi, lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Apakah lahan aset yang di Cikampek itu bisa menutup hutang Tommy? Tidak. Menurut taksasi dari Satgas BLBI, nilai jaminan yang di lahan Cikampek itu hanya 600 miliar. Hutangnya 2,374 triliun. Luar biasa. Dan yang sangat aneh, Tommy merasa tidak punya hutang. Ini kan aneh, bin ajaib. Jadi saya mendukung keras usaha dari Satgas BLBI. Jangan mundur, apalagi mengalah oleh orang-orang yang mempunyai hutang pada negara. Siapapun dia, meskipun dia anak mantan presiden, anak penguasa dari negeri ini, harus ada efek jera dan harus dituntas supaya 2,374 triliun ini kembali ke negara. Apakah akan ada perlawanan? Pasti. Hutomo Mandala Putra ini mempunyai rekam jejak melawan dalam bentuk apapun. Ingat dalam kasus Goro beberapa puluh tahun yang lalu, Hutomo Mandala Putra terbukti sebagai main master pembukuan Hakim Agung Safruddin. Akhirnya dihukum di Nusa Kambangan dan sekarang bebas lagi, dan sekarang malah
menjadi ketua umum partai berkarya. Indonesia ini aneh. Dan saya menghimbau kepada seluruh rakyat Indonesia, kita harus menolak lupa. Kita jangan mudah lupa dengan kesalahan-kesalahan orang masa lalu, orang yang mempunyai hutang triliunan tapi diabaikan begitu saja. Satgas BLPI jangan keder menghadapi putra mahkota cendana. Hukum harus ditegakkan, hak negara harus dilakukan, dan kewajiban masyarakat harus dilakukan juga. Sahabat Indonesia, ini angin segar pada Satgas BLPI agar jangan pilih kasih, jangan tebang pilih, hanya pengusaha-pengusaha non-pri saja yang dikejar, tapi harus berani memberangus penjahat-penjahat kerah putih yang menghabiskan dana negara triliunan ini, dibiarkan melenggang begitu saja. Jangan dibiarkan ketidakadilan merajalela. Dan saya memberikan apresiasi kepada Satgas BLPI yang didukung oleh Polri dan TNI untuk menyita aset dari PT Timor. Kalau perlu aset yang lain. Saya yakin Hutomo Mandala Putra masih mempunyai aset yang berserakan di Republik ini. Saya mohon Satgas BLPI harus tegas, berani bertindak. Dan kita tunggu apakah ada perlawanan dari Tommy Soeharto, apakah dia masih merasa tidak mempunyai hutang. Kita tunggu ketegasan dari Satgas BLPI. Untuk itu rakyat sabar, tapi jangan kelamaan lagi. Kasus ini sudah hampir menguap 30 tahun. Jangan lagi ada pola-pola penegakan hukum seperti ini. Ini presiden yang sangat tidak baik buat generasi-generasi yang akan datang. Baik sahabat Indonesia, demikian opini saya terkait dengan keberanian dari Satgas BLPI untuk menyita aset dari PT Timor, karena Hutomo Mandala Putra atau Tommy Soeharto, putra mahkota cendana, diduga mempunyai hutang 2,375 triliun, luar biasa. Mudah-mudahan ini juga memicu keberanian Satgas BLPI untuk membongkar para pengusaha-pengusaha hitam yang telah memporak-porandakan ekonomi di negeri ini. Baik sahabat Indonesia, demikian opini saya hari ini. Saya berharap Anda semua meskipun sudah mendapatkan vaksin COVID, vaksin pertama, vaksin kedua, tapi tetap menjalani protokol kesehatan. Salah satunya dengan tetap menggunakan masker. Karena masker saya melindungi Anda, masker Anda melindungi saya, masker kita melindungi Indonesia. Salam satu Indonesia, salam budaya Nusantara, salam toleransi, salam sehat untuk Indonesia. Saya Rudi S. Kamri.